Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi. Mohon maaf ini harus daring karena jadwalnya padat sekali ya dan tanggal 6 kalian sudah ujian dan sistem ujiannya jadi jadinya tanggal 6 itu 100 roal tapi dibagi dua. Jadi yang pertama lima berapa? Waktunya itu 50 menit 50 menit. Berapa waktunya itu biasanya? Itu separuh untuk akupuntur, kemudian separuh berikutnya untuk herbal. Kemudian jadi 50 soal untuk akupuntur dan 50 soal untuk herbal gitu. Jadi dijadikan satu waktunya, tapi nanti apa itu acak soalnya itu akupuntur, kemudian berikutnya jam berikutnya herbal, jam berikutnya herbal. Jadi tidak akupuntur herbal jadikan satu waktu, tapi dibagi dua waktu. Oke. Ah, kali ini, oh kemudian supaya saya tidak lupa ya untuk praktikumnya besok Rabu. Jamnya jam berapa, Dek? Jam 8.10 ya? Halo? Halo? Ya, Pak. Jam 8.10. Tolong salah satu dijadikan satu ya, karena tiga kelompok, jadi kelas A dan B dijadikan satu. Bisa ya, kalau gitu ya. Kemudian mulai jam 8.30, kemudian diawali dengan praktikum, kemudian dilanjutkan dengan presentasi bekas presentasi tulisanmu. Oke, tentang tata caranya kemarin sudah saya kasihkan di siapa ya kemarin itu. Oke, nilainya lumayan. Hari ini kita melanjutkan tentang safety acupuncture, etika dan evidence based medicine pada pelayanan dan penelitian akupuntur. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang modalitas akupuntur, baik itu mulai dari manual akupuntur, kemudian uh, akupressure, elektroakupuntur, laser puntur, sonopuntur, tanam benang, dan bagaimana tata caranya. Maka kita lanjutkan hari ini adalah safety akupuncture-nya, kemudian bagaimana atau penelitian sampai sekarang itu bagaimana, kemudian evidence base-nya bagaimana. Oke, eh, ini risiko dari manual akupuntur yaitu yang pertama adalah transmisi infeksi, misalnya hepatitis dan HIV. Ini kalau itu eh apa jarumnya yang kita pakai itu tidak steril, tapi insya Allah yang kita pakai insya Allah steril dan dibungkus dalam satu itu ditutup satu-satu ya. Kemudian reaksi yang tidak diharapkan, misalnya shock dan sebagainya nanti ada. Kemudian apa yang kemarin ya, kemudian jarum bengkok ataupun patah, ini juga jarang sekali karena yang masuk itu jarumnya utuh. Kemudian rasa nyeri dan tidak nyaman, ini yang sering ya. Kemudian terlukanya organ dalam dan lain-lain. Ini terlukanya organ dalam itu kalau yang melakukan akupuntur itu kurang memahami anatomi biasanya. Kemudian ini kontraindikasi kemarin, nah ini kontraindikasi yang kemarin kan sudah disebutkan kontraindikasi-kontraindikasi masing-masing. Ini kontraindikasi yang relatif, misalnya kehamilan.
kehamilan itu bisa merupakan indikasi, tetapi ada tidak boleh dilakukan atau kontraindikasi yang relatif, yaitu akupuntur pada kehamilan tidak boleh dilakukan di daerah perut atau daerah lumbus sakral, juga titik-titik yang menyebabkan sensasi kuat seperti heguk, sanjinjio, kunlun maupun zizin. Nah, ini eh, kalau indikasi akupuntur misalnya kehamilan itu contohnya adalah pada hiperemesis gravidarum. Itu merupakan indikasi akupuntur. Tapi kalau itu biasanya dipakai adalah di titik neguan di apa di tangan itu advance base-nya, dan biasanya tidak perlu dirangsang kuat-kuat. Jadi biasanya cuma di akupuntur saja, kemudian dibiarkan saja, tidak usah dirangsang terlalu kuat. Kemudian pada mempercepat persalinan. Bisa juga untuk mempercepat persalinan, bisa kemudian untuk mengurangi nyeri persalinan. Kondisi kemudian kontraindikasi adalah kondisi kedapatan medik, kasus pembedalan, tumor ganas, gangguan pembekuan darah dan sedang dalam pengobatan antikoagulan. Ini juga merupakan suatu kontraindikasi. Kemudian pencegahan infeksi pada manual akupuntur, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, tangan pengobat yang bersih, persiapan bagian tubuh yang akan ditusuk, biasanya dikasih dengan kertas alkohol gitu ya. Kemudian jarum dan peralatan harus steril, teknik aseptik, penanganannya cermat untuk jarum. Jadi setelah jarum dipakai, maka dimasukkan ke dalam itu box jarum itu yang nantinya akan dimusnahkan. Kemudian kapas bekas pakai ataupun kertas alkohol bekas pakai itu, kemudian digunakan jarum yang disposable. Jadi sekali pakai. Adapun reaksi yang tidak diharapkan, yaitu yang pertama adalah kolaps atau ketegangan mental atau kondisi tubuh yang lemah, kelaparan, kelelahan, posisi penusukan yang tidak tepat, atau karena manipulasi yang kuat. Misalnya manipulasi yang kuat itu misalnya pasiennya dalam kondisi lemah ataupun pasiennya dalam kondisi eh, ketakutan, stres. Atau misalnya pasien takut jarum, ya, kemudian kita akupuntur, kemudian kita rangsang kuat, maka bisa eh, menyebabkan kolaps ini. Bagaimana tahunya? Yaitu biasanya pasien merasa pusing, vertigo, palpitasi, napas pendek, gelisah, mual, pucat, keringat dingin, nadi lemah, dan bisa menjadi ekstremitas dingin, tekanan darah turun, dan bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Tapi ini jarang sekali terjadi. Ya, kita harus tahu kondisi pasiennya. Yang jelas kita harus tahu kondisi pasiennya bagaimana gitu. Eh, Seandainya ini terjadi, semua tindakan medis itu eh, kita juga harus siap-siap. Oleh karena itu, kalau kita melakukan tindakan medis, jangan lupa membuat itu surat ya. Jadi harus sebelumnya harus dijelaskan, kemudian membuat surat. Dalam keadaan demikian, maka kalau terjadi seperti itu, maka penusukan segera dihentikan, semua jarum dicabut, kemudian pasien ditidurkan, dilakukan tindakan medik, sebagai seperti pada pengelolaan pada kasus shock biasa, kemudian bila perlu di tempat dirujuk ke fasilitas yang lebih memadai. Kemudian ini kalau misalnya tidak bisa dicabut ya,
itu jarum tidak bisa dicabut, eh, itu bisa karena ketegangan, spasme kuat dari otot lokal, pemutaran jarum dengan sudut terlalu besar, dan adanya perubahan posisi pasien. Setelah ditusuk, pasien biasanya gerak-gerak atau bagaimana, itu biasanya menyebabkan jarum itu berpindah ataupun bengkok ataupun bagaimana karena adanya gerakan dari pasien yang berlebihan. eh, Bias kalau seperti ini, maka pasien disuruh rileks, tidak tegang, kemudian dilakukan tindakan untuk mencabut. Biasanya kalau biasanya pasien pertama adalah pasien diajak bicara. Maka dengan diajak bicara, maka pasien menjadi rileks, tidak tegang, tidak dia konsentrasi ke tempat penusukan tersebut. Atau kadang-kadang bisa juga dengan cara ditepuk-tepuk di sekitar jarum yang kita pakai, kemudian atau kalau enggak kita ganti pindah ke tempat yang lain dulu, tempat jarum yang lain dulu, kemudian kita ajak berbicara sambil kita tepuk-tepuk gitu supaya pasiennya menjadi rileks. Kalau sudah rileks, insya Allah gampang sekali dicabut. Kemudian jarum patah, karena mutu jarum yang tidak baik atau adanya karat pada jarum, kemudian ada juga manipul jarum yang terlalu kuat, spasme otot yang kuat, perubahan tiba-tiba dari posisi pasien setelah jarum ditusukkan. Bila hal terjadi, maka pasien diminta tenang agar jarum patah tidak masuk lebih dalam. Kemudian bila bagian patah menonjol dari kulit, maka dicabut dengan jari atau forceps. Bila jarum yang patah terletak di bawah kulit, maka harus dilakukan tindakan bedah. Tapi ini biasa jarang sekali. Karena jarum itu juga mempunyai masa kadaluarsanya. Jadi kalau setiap kali kita mau melakukan tindakan, harus kita lihat apakah alat yang kita pakai itu masih baik. Kemudian hematom. Hematom ini yang lebih sering adalah hematom perlukaan pembuluh darah atau karena tidak dilakukan penekanan setelah pencabutan. Pada umumnya hematom akan menghilang dengan sendirinya setelah berapa waktu. Bila terdapat pembekakan lokal atau nyeri, dapat dilakukan penekanan lokal atau pemijatan ringan. Dapat pula diberikan penghangatan atau obat lokal untuk mengobati hematom tersebut. Ya, jadi biasanya adalah yang pertama adalah dilakukan penekanan di tempat eh, pencabutan tersebut. Biasanya tidak terjadi hematom. Terutama seperti yang saya katakan, terutama adalah untuk di daerah sekitar mata. Itu kita harus lebih hati-hati untuk akupuntur di situ. Ini penusukan harus menghindarkan pembuluh darah untuk mencegah perdarahan. Di titik dada, perut, punggung harus ditusuk dengan hati-hati untuk menghindari perlukaan organ dalam. Biasanya pakainya jarum ya cuma yang satu cun, ya. Itu salah. Kemudian titik-titik yang terletak berdekatan dengan organ penting atau pembuluh darah besar harus ditusuk dengan hati-hati. Sebaiknya ditusuk dengan oblik atau horizontal untuk menghindari perlukaan. Nah sudah ada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 0107 Menkes tahun 2024 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Klinis Tata Laksana Akupuntur Medik. Di sini sebenarnya sudah ada pedoman eh, tentang tata laksana akupuntur medik. Jadi ini masing-masing itu di situ bisa kamu lihat, nanti kamu baca di situ misalnya masing-masing indikasi, kontraindikasi, kemudian per penyakit itu ada yang boleh dilakukan oleh dokter umum, itu bisa di situ. Oh, dokter umum ya sudah sudah kursus ataupun dokter spesialis di situ sudah ada.
Kemudian titik-titik yang dipakai ini juga sudah ada di pedoman pelayanannya. Ini tahun 2024, jadi baru saja ya, dianggap baru saja 2 tahun. Kemudian ini ada kode etik akupuntur. Ini menurut siapa ya? Tahunnya juga baru aja ini kalau lihatnya tahun 2025 kalau tidak salah. Ini selain dari kode etik melakukan tindakan kedokteran ini untuk akupuntur ya, saya akan bergerak secara kompeten dan aman. Baik kemampuan saya dalam lingkup praktek saya, menghormati pasien saya. Tujuan utama dalam menyembuhkan, jika saya tidak dapat menyembuhkan, saya tidak akan melakukan hal yang membahayakan. Saya akan berikan informasi lengkap pada pasien saya tentang kesehatan mereka dan pilihan pengobatan yang tersedia. Saya akan menghormati keputusan pasien saya mengenai pengobatan mereka, termasuk keputusan untuk menghentikan pengobatan. Gitu. Misalnya pasiennya tidak mau ya, tidak mau. Oh, tapi biasanya ya mau ya karena biasanya ke tempat dokter akupuntur kan dia memang memang mau dilakukan akupuntur, tetapi bisa juga misalnya anak-anak ataupun dipaksa orang tuanya. Kalau anaknya tidak mau ya tidak usah dipaksa. Seandainya ataupun kalau orang tua ataupun ya pasien ya kalau dia kita terangkan masing-masing ini menggunakan misalnya akupuntur ini dengan konsekuensinya seperti ini harus berapa kali. Itu kita kemukakan di awal gitu, di awal tindakan. Seandainya dia tidak mau ya sudah, itu kita tidak boleh memaksa gitu. Kemudian kalau misalnya tidak mau kita terangkan lagi. Kalau masih tidak mau ya sudah gitu ya. Saya akan menjadi bias implisit saya sendiri akan mendiskusikan praktek akupuntur saya. Saya akan mendidik diri sendiri melalui pembelajaran sepanjang hayat dan melalui kolaborasi yang saling mendukung dengan rekan-rekan saya gitu. Jadi kita harus ini seperti tindakan medis yang lain ya. Kita harus mendidik diri, harus belajar terus, belajar sepanjang hayat dengan bagaimana pendidikan yang terus-menerus ya. Sehingga kita tahu perkembangan tentang tentang ilmu yang akan kita lakukan. Saya tidak akan bertindak dengan integritas dalam semua aktivitas profesional saya sebagai seorang ahli akupuntur. Saya akan bersikap adil dan jujur dalam urusan bisnis saya. Saya akan menjaga batasan yang pantas dan profesional dengan pasien, kolega, dan mereka yang saya bimbing. Saya akan melayani profesi saya, komunitas saya, dan pasien saya kapanpun saya bisa. Kemudian saya akan mendorong dan mempromosikan profesi akupuntur karena saya percaya pada banyak manfaat bagi kesehatan. Saya akan mengintegrasikan pengobatan tradisional Tiongkok dengan praktek berbisnis bukti, menerapkan temuan penelitian ke dalam perawatan pasien, dan mengambil keputusan klinis saya. Jadi bisa silahkan kalau misalnya dipadukan dengan pengobatan tradisional, tapi yang sudah ada apa ilmunya gitu ya, sudah sesuai, sudah apa ya, sudah ada bukti-bukti klinis yang mendukung. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan bekerja sama dengan para profesional perawatan kesehatan lainnya untuk memastikan perawatan yang berpusat pada pasien dengan kualitas tinggi. Jadi kita silahkan kita misalnya untuk rawat gabung ataupun kita rujuk. Kalau kita misalnya tidak mampu ya jangan terus dipaksa. Oh ini anu apa bisa ini aku puntur bisa. Kalau kita misalnya sudah tidak mampu, tidak bisa ya sebaiknya kita rujuk ataupun kita karena itu berasa komplementer ya bisa juga kita rawat gabung dengan ahli-ahli lain gitu. Oke, sampai di sini. Adakah yang bertanya? Yuk, dihidupkan. Ya, baru 80 ya yang hadir ya.
79 ya hadir. Ada yang bertanya sampai di sini? Ada yang bertanya? Kurniawan bertanya? Belum ada, Virgia. Prof. Hah? Belum ada, Prof. Belum ada. Rida, Mufarih. Apa? Rida bertanya, ada yang ditanyakan? Belum, Prof. Oke. Ini kelas A. Kelas saya baru 79. Oh ya, ya. Saya sudah tidak lupa. Kemarin kelas yang masuk tanda tangan itu kelas apa? Kelas B ya? Kelas ini, Prof. Kelas A. Kelas A ya. Sudah ada yang aku belum? Sampai sekarang belum ada, Prof. Konsekuensinya kalau tidak ada yang aku, tidak ada remedi ya. Silakan Permisi, Prof. untuk ngaku ya. Oke, nggak Untuk apa-apa kok. Asal ngaku. Insya Allah saya tidak akan saya naikkan. Saya tapi kemarin sudah lapor ke Bu Betty, Kaprodi, kalau misalnya apa tidak ada yang ngaku, maka kemungkinan kemungkinan tidak ada remedi untuk kelas A. Apa toh abote ngaku, tanda tangan sendiri kok nggak ngaku ngapain? Ya. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada yang bertanya. Besok apa ada sih waktu sampai besok pas waktu apa praktikum. Mana ke mana. Saya lanjutkan. Ya. Kemudian ada beberapa contoh. Ini adalah contoh eh, contoh dari beberapa penelitian yang sudah dipublikasi ya. Ini Ini asma pada penderita asma. Pada kita penelitian masih menggunakan pada tikus ini dengan di akupuntur pada titik BL13 di punggung dan titik Susanli. BL13 ini dipilih karena sesuai dengan persarafan dari paru-paru. Jadi segmental dengan paru-paru. Kemudian yang Susanli ini dipilih karena ini untuk pusatnya dari seperti telah kamu ketahui bahwa mekanisme kerja akupuntur itu adalah lokal, segmental, dan pusat. Ini kita Vaisu ini dipakai untuk sesegmen dan Susanli ini pusat. Ternyata di pada penelitian ini dengan Facebook saja satu titik aja sudah menghasilkan hasil yang bagus. Ini dimuat di jurnal Medical Acupuncture Q3. Scopus jurnal bereputasi Scopus Q3. Kemudian ini dilihat RW remodelingnya, kemudian inflamasinya. Jadi sebenarnya penelitiannya sama dengan tadi, cuma ini dilihat inflamasinya. Jadi di darahnya dilihat mulai dari neutrofil, kemudian lagi neutrofil, eosinofil ini dilihat dan RW remodelingnya dilihat apa itu paru-parunya setelah di akupuntur titik Vesuk dan Susanli pada model asma kronis. Ya, ini menggambarkan menggambarkan
pada manusia yang asma yang kronis. Kalau misalnya asma yang akut pakai obat saja. Ini adalah untuk asma yang kronis. Kemudian yang ini adalah oh yang tadi itu ini bisa ini di jurnal Acupuncture and Medicine ini jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q1. Ini Q1 ya. Ini bagus ini. Bisa Q1. Ini gambarannya jelas sekali. Gambarannya penebalan penebalan dari otot-otot itu penebalan ototnya, kemudian sekretnya. Ini bisa terlihat pada gambarannya antara yang di akupuntur titik Vesuk dan Susanli dan hanya Vesuk saja eh, dan yang tidak dilakukan tidak dilakukan akupuntur. Kemudian ini gambaran mekanisme kerja. Ini juga eh, di jurnal akupuntur Q3, jurnal internasional bereputasi Q3. Ini saya bersama Dr. Mutmainah dan kakak kelasmu. Ya, ini menggambarkan mekanisme kerja dari akupuntur yang bisa pada asma. Ini gambarannya. Sehingga bisa menyeimbangkan antara keseimbangan antara TH1 dan TH2, kemudian bisa reaksinya, inflamasinya, RW remodelingnya, dan bagaimana mekanisme kerjanya secara lokal, segmental maupun HBA aksis. Kemudian ini juga pada akupuntur mekanisme kerja pada akupuntur pada depresi. Ini pada jurnal akupuntur jurnal internasional akupuntur bereputasi ya Q3. Kemudian ya medical ini kemudian ini pas waktu eh apa ini apakah bisa akupuntur itu berperanan pada eh coronavirus ya. Ini menggambarkan bagaimana dia akan sistem sistem imun, kemudian pada inflamasi, kemudian akan mengontrol apa faktor risiko dari COVID ini dan pada komorbid dari COVID ini. Misalnya aku peranan akupuntur pada DM. Kemudian bagaimana peran akupuntur pada meningkatkan sistem imunnya. Ini adalah bagaimana mekanisme kerja dari masing-masing mekanisme kerja tersebut ya. Kelemahannya kemarin kenapa kok kemarin tidak dipakai karena ya kemarin itu nah kalau kita akupuntur itu takutnya dalam waktu itu kan takut sekali takut ketularan yang jelas gitu. Jadi eh, kemarin tidak dilakukan akupuntur karena ya kita kalau akupuntur apalagi membutuhkan kontak yang dekat dan lama gitu. Jadi sebenarnya bisa,
tapi harus harus apa? Takut kalau ketularan saja ya waktu itu. Sehingga pakai, aduh, waktu awal-awal corona itu kan seperti itu. Kamu mungkin berapa tahun yang lalu ya, kamu masih. Oh, kamu semester berapa, Dek? Mas belum kedokteran ya waktu itu. Ya, jadi waktu itu kita hanya apa, saran saja. Sebenarnya bisa lah. Bagaimana kalau arahannya ya mungkin bisa pakai pakai apa ya? Kita manual, manual atau pijet di tempat titik akupuntur yang kita kita inginkan, apa? Acupressure ataupun pakai eh, kesimpulannya di situ ataupun pakai itu robot. Karena takut kalau ke apa ketularan. Kemudian ini kalau ini kerjasama antara antara saya dengan eh, dokter-dokter spesialis objin ya di Muardi. Ini ada dokter Uki. Nah, ini pada manusia ya, pada manusia dengan dilakukan pada penderita PCOS. Kemudian dilakukan akupuntur dan dilihat eh, perkembangan dari sel terus. Ini pada penderita PCOS. Kalau ini pada manusia ya, pada manusia yang mengalami polycystic ovarium syndrome (PCOS) ya. Kemudian dilihat perkembangan folikelnya pada hari kedua, 6, 8, 10, dan 12. Ini membuktikan bahwa EA ini bisa membantu untuk perbaikan dari pasien PCOS. Ini juga sama, kalau ini dilihat secara pada EA memperbaiki ukuran folikel, ini ukurannya dilihat pada hari kedua, 6, 8, 10, dan 12 menstruasi. Mempengaruhi peningkatan perkembangan oosit. Penelitian juga menunjukkan pertumbuhan oosit menggunakan EA lebih baik dibandingkan dengan hanya diberikan manajemen gaya hidup saja. Ini Eh, ini pasiennya yang digunakan titik-titik di daerah perut, kemudian Susan Lee, Hegu, Sanjijio, kemudian ini eh, menilai ukuran diameter dari folikel dengan pada hari kedua, 6, 8, 10, dan 12 menstruasi. Hasilnya terjadi menunjukkan penggunaan disertai letrozol lebih efektif meningkatkan perkembangan diameter folikel daripada terapi letrozol saja. Jadi kalau ini dibandingkan dengan pasien yang dikasih letrozol, kemudian yang letrozol dengan akupuntur. Ternyata yang ditambah dengan akupuntur hasilnya lebih memuaskan, lebih bagus. Ini sama. Ini kalau ini juga sama pada pasien PCOS. Eh, Terdapat perbedaan bermakna antara kelompok letrozol dibanding dengan letrozol dengan elektroakupuntur pada ketebalan endometriumnya. Jadi yang dilihat adalah ketebalan endometriumnya dan jumlah folikelnya pada penderita PCOS. Namun tidak ada perbedaan berat badan yang signifikan antar kelompok. Jadi perbedaan berat badannya tidak biasanya pada penderita penderita PCOS ini cirinya kan
berat badannya berlebih atau malah kurang sekali ya. Ini ternyata tidak ada perbedaan dengan akupuntur ini eh, berat badannya tetap karena ini biasanya karena hormonal ya tetap. Kemudian ini ada perbedaan bermana pada diameter folikel ini. Kalau ini dibandingkan dengan clomiphene citrat ya, bukan dengan tadi kalau tadi pakai letrozol, kalau ini dibandingkan dengan CC letrozol sifat. Ternyata juga ukuran folikelnya lebih baik yang dengan tambahan tambahan apa akupuntur. Nah, dari beberapa penelitian yang ada, kemudian ini tahun kapan ini? Oh, tahun 2025. Ini kakak kelas kalian, ini bersama-sama dengan kakak kelas kalian berarti berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu ini setelah habis habis itu eh, habis kemarin habis pelajaran akupuntur ini, kemudian ada permintaan dari saya ada permintaan untuk jurnal dan saya ngajak ini ada kakak kelas kamu ini tahun 2025 terbitnya baru tahun kemarin ya. Jadi ini anak ini mahasiswanya masih bentar. Ini masih koas ini mahasiswanya. Mungkin ada yang kenal Tristan, kemudian Kira. Terus kalau ini Erlangga, Erlangga, Erlangga sudah lulus. Muhana ini sudah lulus. Ini kelihatannya masih ya. Ini sudah lulus. Iksan sudah lulus, Muhana sudah lulus. Ini Natania, ini juga kakak kelasmu. Ini membuat sistematika review dari beberapa keberhasilan akupuntur pada PCOS dan efek sampingnya. Kemudian dibuat sistematika review. Kesimpulannya adalah akupuntur sebagai terapi pilihan kompenter aman untuk PCOS, tapi perlu juga penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk menyempurnakan protokol akupuntur yang selanjutnya sebagai terapi tambahan. Ini juga pada jurnal tadi sama jurnal eh, jurnal internasional bereputasi Q3. Ini kalau medical akupuntur ini sempat juga tahun 2023 pas waktu yang COVID sama yang tadi COVID tadi itu pas naik menjadi Q2. Sekarang Q3 lagi. Q3 kemudian pas tahun 2023 itu sempat naik menjadi Q2 pas waktu saya masukkan yang COVID itu. Sekarang Q3 lagi. Nah, ini yang baru saja bulan kemarin, terbit di bulan kemarin di Jurnal Afrika, Jurnal Reproduksi Kesehatan. Di Afrika tentang elektroakupuntur. Ini titik-titiknya hampir sama dengan titik-titik pada yang pada cewek tadi. Yaitu yang kita pakai adalah Pahwi, kemudian ini CV6, CV4, kemudian ST20 di sekitar sini. Jadi caranya gampang sekali ini. Caranya ini antara pasien kita sama dengan yang cewek tadi ya. Jadi pasien di terentang karena ini eh, posisinya di depan ya, depan semua. Jadi pasien terlentang, kemudian
ini di titik Pahui, kemudian ini antara pusat dan pubis kita bagi seperti sepertiga. Eh, itu kan kita bagi 5. Kemudian kita bagi eh, 3 dan 2. 5 itu 3 kita aku puntur, kemudian 1,5 cun. Kita biasanya kita nyebut cun ya. Jadi antara pusat dan pubis kita bagi 5 cun. Kemudian kita tusuk 1,3 cun, kemudian 1,5 cun, kemudian 1 cun dari pubis gitu. Jadi 1,5 cun dari 1,5 cun dari tali pusat, dari pusar, dari umbilikus ya namanya. Ya 1,5 cun, kemudian 3 cun, 1 cun, kemudian eh, 1 cun ke lateral. Tuh. Selain itu juga aku puntur titik hegu bilateral, kemudian titik Susanli, Sanjinjio maupun Teksi. Kalau pada pada cewek tidak pakai KI3 ini. Ya, KI3 pada cowok. Eh, kemudian kita setelah kita tusuk ini menggunakan jarum 1 cun, 1 cun, ini 1,5 cun, tergantung dari bisa 1,5 cun, bisa 2 cun, tegak lurus, semua tegak lurus. Ini kecuali pada pada apa ini, pahu ini, pada pahu ini secara horizontal. Nah, kemudian ini juga 1 cun. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak, Dek? Halo? Kelihatan, Prof. Oke. Ini juga menggunakan 1 cun ya, hegu tegak lurus. Kemudian setelah itu kita hubungkan dengan alat stimulator. Alat stimulator, kemudian kita pilih gelombangnya yang reguler, kemudian 2 Hz. Jadi karena 2 Hz jadi tidak perlu, sebenarnya 2 Hz tidak perlu kita lakukan dengan elektroakupuntur juga bisa sebenarnya. Kita manual akupuntur juga bisa, tetapi karena ini penelitian supaya sama ya, nanti supaya sama 2 Hz semua gitu. Jadi kemudian selama 15 menit kita rangsang 15 menit. eh, ini menggunakan stimulator, menggunakan elektroakupuntur. Ternyata hasilnya bagus. Ini pada meningkatkan motilitas sperma maupun morfologinya eh, pada penderita varikokel. Karena biasanya pada penderita varikokel ini motilitas sperma maupun morfologinya terganggu. Nah, kalau ini juga di jurnal 2026, ini bulan, baru aja awal bulan ini, Februari ini. Ini juga titiknya sama seperti tadi yang saya digambar tadi. Jadi menggunakan uh, CV6, ST29, SP6, ST36, kemudian KI3, kemudian LI4, posisinya terlentang, ya. Kalau yang di perut tadi menggunakan 1 cun, kemudian yang di apa di tadi kaki, sorry, tangan tadi heguknya menggunakan 1 cun. Hegu tadi menggunakan yang ini yang di kaki ya, di kaki menggunakan 2 cun atau
1,5 cun, tergantung dari eh, besarnya orangnya. Kemudian distimulasi dengan distimulasi dengan stimulator ya. Kemudian frekuensinya 2 Hz selama 15 menit, kemudian 2 kali per minggu selama 6 minggu. Jadi biasanya adalah satu seri atau satu seri itu 12 kali pengobatan akupuntur rata-rata seperti itu. Ini ternyata hasilnya tadi bisa bisa eh, memperbaiki DNI-nya, DNA fragmentasi indeksnya. Hasilnya pria yang infertil karena varikokel, eh, terapi standar dengan elektroakupuntur, eh, pengurangan DFI yang signifikan, serta peningkatan testosteron yang lebih besar dibandingkan hanya terapi standar saja. Ini titik-titiknya ini yang sama seperti yang digambar ini. Ini adalah eh, penelitian-penelitian tadi ya sudah apa eh, pada baik itu untuk pada hewan coba maupun pada manusia. Kemudian saya juga pernah di ini pada pasien. Ini pasien ini umur 27 tahun, datang poliakupuntur rujukan dari spesialis mata dengan ptosis. Jadi ini matanya tidak bisa membuka. Tuh kelopak matanya turun ini tidak bisa membuka dan diplopia. Jadi penglihatannya ganda. Akibat pasca operasi kraniotomi subdural hematom. Ini habis operasi subdural hematom ini masih besar ini ya. Eh, ini matanya tidak bisa membuka dan diplopia. Kemudian pasien diakupuntur seminggu, 2 kali seminggu selama 12 kali. Titiknya, titiknya ini titik-titiknya yaitu titik biasanya ini apa pahui. Pahui ini biasanya adalah digunakan untuk meningkatkan konsentrasi, mencerdaskan, terutama adalah untuk saraf-saraf pusat ya. Kemudian BL2 di sini, kemudian eh, GB di sini ini, kemudian GB 14 ini, kemudian TE23 ekstra. Titik ekstra N, kemudian hebu, tidak kelihatan di sini. Ini dilakukan elektroakupuntur. Ini juga dilakukan elektroakupuntur ya. Tadi 2 kali per minggu. Maka hasilnya bisa memperbaiki defisit neurologi dan kondisi ptosis diplopia secara operasi kraniotomi subdural hematom. Jadi ini waktu ini sebelum sebelum dilakukan akupuntur ini tidak bisa membuka ya. Kemudian setelah 12 kali akupuntur ini gambaran matanya sudah baik, sudah hampir simetris ini. Kemudian juga diplopianya juga membaik dan akhirnya bisa
bisa bisa melihat dengan baik. Lah, kamu terus 12 kali. 12 kali itu berarti seminggu, 3 bulan ya. Berapa bulan itu? 1,5 bulan. 2 minggu, 8. 1,5 bulan. Ini bisa bisa perbaikan dari diplopianya maupun ptosisnya. Kemudian eh, kalau dari Bu yang baru aja terbit juga itu penelitian Bu Selvi dan saya itu pada elektroakupuntur pada untuk mempercepat persalinan, untuk mengurangi nyeri persalinan juga baru aja terbit. Bisa di bisa di bisa dilihat di apa di internet. Ini beberapa penelitian kalau misalnya karena ini kalau yang di apa makalah ini banyak sekali ya, jadi tidak saya sebutkan. Jadi intinya adalah biasanya untuk pasien-pasien misalnya tadi untuk yang utama itu tadi misalnya yang untuk meningkatkan konsentrasi, kecerdasan, eh, apa sih, saraf-saraf pusat bisa pakai pahui. Kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bisa titik itu Heguk, Sanjijio, Susanli. Kemudian untuk misalnya untuk apa mutah-mutah itu yang terkenal adalah Neguan. Kemudian apa ya lagi? Yang berhubungan dengan pencernaan Susandi, kalau yang berhubungan dengan hormon itu pakainya biasanya adalah Sanjijio. Kemudian yang berhubungan dengan tadi pernafasan pakainya Vesu. Itu adalah titik-titik kemudian dikombinasi dengan titik-titik yang lain. Jadi banyak pilihan karena belum ada standarnya. Misalnya seperti ini pakainya antibiotik ini pakainya antibiotik. Jadi dikombinasikan dengan eh, penyakit-penyakit penyertanya atau berdasarkan penyebabnya apa gitu. Ya, ini sebenarnya ada tapi banyak ya, banyak banget ini. Silakan untuk anu. Oke, sampai di sini dari saya silakan kita untuk berdiskusi. Ayo silakan kalau ada yang bertanya. Dek, silakan bertanya, Dek. Ayo. Oh, baru 85 ya? 84. Baru separuh ya? Yuk, silakan kalau ada yang bertanya. Yuk, ini pada kemana toh? Enggak ada suaranya, enggak ada. Ayo, silakan kalau ada yang bertanya. Lilian, Lilian Mutiara, silakan. Ayo Lilian, dan ndak ini Eh, aja. Belum ada pertanyaan, dokter. Oke, Kirana kurang bertanya itu. Sofia Raihana, Belum ada pertanyaan, dokter. nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan itu sudah jelas. Apa tidak jelas? Ya tidak ada pertanyaan itu sudah jelas apa tidak jelas ya? Aku jadi bingung ini. Tidak jelas apa sudah jelas? Dek, silakan bertanya, Dek.
Laksita. Laksita. Nggih, Dok. Nggih, pripun? Ada tanya ndak? Bertanya ndak? Belum ada, Dok. Jelas atau ndak? Cukup jelas, Dokter. Alah, tenane. Gemma Fitri. Belum dokter, belum ada pertanyaan. Ini pada ngantuk atau gimana? Ya sudah loh, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup nanti absensinya. Tolong siapa Mas Rizky, tolong di screenshot. Dihidupkan semua di screenshot. Mas Rizky, silahkan untuk di screenshot ya. Tolong dihidupkan nanti untuk absensi baru 85. 84 deh. Yuk. Sampun Mas Rizky. Mbak itu dilihat Mbak Mas Rizky.